Damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau mengalir atas umat-Mu tempat ini. Atmosfer daripada kerajaan Allah bertakhta penuh atas tempat ini. Roh Allah penuh memenuhi tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jesus name. Amin. Amin. Thank you tim. Sama Pak. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita masuk ke Agustus dengan temanya yang declare King Mandate. Memberitakan bagaimana kerajaan, berita kerajaan itu dinyatakan, dideklar. Nah, saudara, bagaimana sih Yesus dulu declare? Yesus itu mendeklar itu tidak datang bawa Injil, bawa buka ayat-ayat. Enggak. Yesus datang mendeklar kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah. Dia mendeklar dan memberitakan kerajaan Allah melalui dirinya yang adalah kerajaan Allah itu sendiri. Melalui dirinya yang adalah firman hidup itu sendiri. Melalui dirinya yang hidup di dalam kehendak daripada Bapa, bukan kehendak daripada egonya dia. Nah, itu yang terjadi dialami murid-muridnya juga. Murid-muridnya berani memberitakan kerajaan Allah, berani memberitakan segala kebenaran daripada Allah. Yang mana? Yang tertulis? Enggak, yang hidup di dalam dirinya. Sehingga murid-murid Yesus itu dulu selalu dipanggil itu jalan. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, murid Yesus disebut juga sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Itu yang terjadi sebutan-sebutan murid Yesus. Karena apa? Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidupnya. Jadi Yesus ngomong, tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Jalannya Yesus ini saudara. Yang kau ikuti itu, apa sih jalannya Yesus? Bukan jalan raya. Jalannya Yesus ya adalah kasih yang sudah saya ceritakan berkali-kali. Jalannya Yesus itu yang adalah kasih itu yang akan menuntun kamu sampai kepada Bapa. Kunci kerajaan Allah itu apa sih? Kunci kerajaan Allah itu kasih yang ada dalam dirimu itu. Kerajaan Allah hanya bisa diakses oleh kunci yang namanya kasih, yang adalah wujud daripada gambar wujud Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi tanpa kau punya kasih dalam dirimu, nggak mungkin kau bisa mengakses kerajaan Allah. Kuncinya kerajaan Allah itu adalah kasih. Makanya kita harus menyangkal diri, memikul salib, menyangkal diri. Saya ngomongkan berkali-kali, kita tidak menganggap diri kita lebih daripada pribadi kasih. Sehingga kasih kepada Allah itulah hukum yang pertama dan utama. Terus hukum kedua, kasih kepada sesama. Dengan apa? Dengan memikul salib. Memikul salib itu apa? Menerima kekurangan orang lain. Kayak Yesus menerima dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya. Kalau sekarang kita menerima kelemahan orang lain, kesalahan orang lain sebagai tanggung jawab kita. Supaya apa? Kita untuk bisa mengasihi dia. Gak mungkin saudara bisa menerima kelemahan orang lain tanpa mau mengosongkan diri, tanpa hukum pertama dan utama. Betul? Jadi engkau harus mengosongkan diri, karena itu sistem saudara. Waktu engkau bisa mengosongkan diri, maka hukum kedua itu sudah berjalan. Kau bisa menerima kelemahan orang lain. Tapi kalau engkau tidak bisa mengosongkan diri, menyangkal diri, orang lain, oh kamu yang salah, kamu yang ini, akhirnya gitu. Tapi waktu kau bisa mengosongkan diri, hukum pertama itu ada sama kamu, hukum kedua otomatis. Nah, itu bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu cuma 2 hukum isinya. Tidak banyak hukum. Tapi 2 hukum ini menggenapi seluruh hukum yang ada di kitab suci. Hukum pertama apa? Kasih kepada Allah. Hukum kedua kasih kepada sesama. Cuma 2 hukum ini aja. Jadi kalau engkau tidak mau mengosongkan diri dan memikul salib, menerima kelemahan orang tak lain sebagai tanggung jawabmu, sebagai wujud daripada kasih kepada sesama, saudara di luar hukum Tuhan semua. Percaya saya. Biarpun saudara taat kepada firman-firman yang lain, perpuluhan, persembahan, pelakuan ini, tanpa 2 hukum ini ada dalam dirimu, sehingga Kristus itu nyata-nyata hidup dalam kamu, nggak akan menggenapi apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Isi daripada kerajaan Allah cuma 2 hukum. Kasih kepada sesama, kasih kepada Allah. Amin. Nah, 2 hukum ini kenapa kamu harus nyangkal diri, ngosongkan diri. Saya bersyukur ya Bu Meli, Pak Wayan, kita dalam tim ini, kita ini tidak mau otot-ototan. Enggak. Kita saling mengosongkan diri, saling mengisi, saling mengosongkan diri. Tujuannya apa? Kami mau Kristus aja jadi kepala kami.
Sehingga apa? Jemaat ini bukan dipimpin oleh Handoko, bukan dipimpin oleh Pak Wayan, Bu Mary. Jemaat ini dipimpin oleh Kristus. Sehingga kita semua sampai kepada tujuannya Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Next. Apakah firman Tuhan itu bertentangan? Enggak. Oh Pak, dalam perjanjian lama Tuhannya itu keras loh Pak. Begitu mati, banyak yang mati loh Pak. Dalam perjanjian baru kan kasih Pak. Iya, Allah kita itu kasih. Tapi kalau engkau ngeyel dibiarin. Kamu pilih hukum monggo. Tapi Tuhan akan tetap mengasihi kamu. Tapi kalau engkau milih enggak, aku tetap mau masuk jurang, ya pilihannya kamu. Tapi Allah akan tetap mengasihi kamu. Allah kita itu Allah kasih. Tapi kalau engkau memilihkan keluar dari dia, ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yudas, dia memilih untuk keluar, ya tidak, itu pilihannya Yudas. Tapi Allah, identitas Yesus tetap kasih. Ngerti ya maksud saya? Apakah Yesus tidak ngasih Yudas? Yesus sangat mengasihi Yudas, tapi pilihan Yudas sendiri untuk keluar daripada kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan dipikir, wah Allah itu kasih terus kalian buat sembarangan seenaknya. Ya kamu tidak lebih dari Yudas dong. Amin. Semua firman Tuhan itu berasal dari pikiran dan perasaan Allah. Pikiran Yesus itu apa? Mengosongkan diri. Dia Allah, dia Raja, dia Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Sehingga kasih itu lebih tinggi dari egonya Yesus. Betul? Nah itu yang harus ada dalam diri kita. Itu karena wujud hukum pertama. Itu yang ada di pikiran Yesus. Perasaan Yesus apa? Belas kasihan. Itu hukum kedua. Jadi menyangkal diri dan memikul salib itu adalah implementasi daripada hukum pertama dan hukum kedua. Kalau engkau gak mau menyangkal diri, mengosongkan diri, sehingga pribadi Allah lebih tinggi daripada engkau, dan engkau gak mau memikul salib dengan apa? Dengan menerima kelemahan orang lain sebagai tanggung jawabmu, seperti Yesus memikul salib, menerima dosa-dosa orang lain sebagai tanggung jawabnya, tapi engkau cuma menghakimi toh, maka dua hukum ini gak akan pernah ada sama kamu. Oh Tuhan, aku lakukan mujizat, aku usir setan, aku bernubuat, aku ini. Nyah engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Kerajaan Allah hanya bicara mengenai dua hal ini. Sehingga Kristus itu, kasih itu bisa dirasakan melalui diri kita. Amin. Nah ini mengenai kerajaan Allah. Jelas saudara-saudara, kerajaan Allah tidak pernah bicara mengenai hukum. Makanan, minuman, hari baru, hari Sabat, bulan baru, enggak. Tapi kerajaan Allah bicara mengenai bagaimana Kristus kasih itu menjadi hukum pertama dan utama, menjadi hukum kedua juga, sehingga di dalam kasih itulah tergenapi semua hukum yang ada. Amin. Loh Pak, berarti nggak perlu dong perpuluhan, persembahan seperti saudara. Firman-firman Tuhan itu adalah penuntun untuk mendisiplin dirimu sampai kepada kasih itu nyata sama kamu. Loh bagaimana kalau nggak pakai? Ayo gimana sama ikut Yesus? Oh pokoknya Yesus, pokoknya kasih. Tapi nggak melanggar semua firmannya Tuhan, ya nggak mungkin bisa gitu loh. Penuntunnya adalah firman-firman Tuhan itu. Sebagai hamba yang taat dulu, sampai kasih itu muncul, sampai Kristus itu muncul dalam hidupmu. Next, 2 Timotius 2 ayat 20 katakan seperti ini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai maksud yang mulia, yang terakhir dengan maksud yang kurang mulia. Tuhan itu tidak pilih kasih, tapi Tuhan ngerti ini anak yang berbuah, ini anak yang nggak berbuah. Yang berbuah tak taruh di tempat mulia, yang nggak berbuah tak potong. Lo ngerti maksud saya? Tuhan tak pilih kasih, tapi pemikiran Tuhan pada setiap orang itu beda. Mana ini orang anak yang mulia, mana ini anak yang sembarangan gak berubah-berubah. Anak yang sembarangan gak berubah-berubah. Tuhan, Bapak mbahmu tah gitu loh. Tapi anak yang mulia, waktu anak yang ini berbuah, dia berdoa, ya Aba, ya Bapa, apa nak? Amin. Jangan loh, kan Pak Handoko itu nabur, aku sudah nabur tapi tetap aja gak dilakukan. Ya, masalahnya kamu hanya urusan naburnya aja, tapi gak mau berubah. Loh aku kan juga perpuluhan, harusnya diberkati sama seperti ini, sama bukan masalah perpuluhannya, tapi mau berubah enggak? Sehingga kasih di dalam kaulah yang mengerjakan perpuluhan itu. Amin. Next,
Cara Allah berbeda membedakan perabot yang mulia dan yang kurang mulia. Allah memberikan perabot yang mulia ini yang dia tinggal di dalam pokok, yang selalu tinggal nyangkal diri, mikul salib, yang selalu menerima ketidakadilan, dihina orang atau tetap mengasihi, disalahkan orang tetap memberkati. Dia selalu menerima ketidakadilan tapi dia tetap mengasihi. Itulah barang yang mulia bagi Tuhan. Ini anakku nih, itu loh maksudnya. Nah itu beda. Pikiran dan perasaan Allah dibukain sama dia. Firman-firmannya dibukain sehingga dia, ternyata itu berimbas pada pekerjaan dia, bisnisnya. Tuhan, penyertaannya Tuhan ya, nemu dia. Barang yang mulia bagi Tuhan itu bukan masalah harta uang. Barang yang mulia daripada Tuhan itu pikiran dan perasaan dia. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Uang itu hanya ditambahkan. Makanya carilah kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan, kebenaran maka semua ditambahkan. Ranting yang berbuah dibersihkan, artinya apa? Dijaga, dilindungi sama Tuhan. Waktu toko saya, toko di tempat kerja saya itu dia terbakar, yang saudara lihat fotonya itu, tetangga saya itu terbakar keras. Lah toko saya ini cuma dari kayu banyak. Ini toko kebakar habis sampai 5-4 mobil itu habis semua. Dari tokonya itu dari depan itu sekitar 30 meter, ke belakang itu tokonya dia itu sekitar 30 meter, belakangnya 100 meter. Itu dari depan sampai belakang habis, saudara. Toko saya sama, 30 meter depannya, belakangnya 100 meter juga, sama toko saya. Itu nempel, yang di sini apinya gede, di sini sama sekali nggak kesentuh. Karena apa? Dijaga. Amin. Nah, itu perlindungan yang jelas yang nggak bisa, nggak hanya sekali. Ya banyak lah. Pernah ngalami hal kayak gitu juga. Toko saya itu dari kayu semua. Terus udah itu ada pegawai saya tidur ngidupin api di sini. Saudara tahu, toko saya itu kan kayu semua. Lantainya juga kayu, lihat lantai 2 itu kayu juga. Saudara tahu, ada pegawai saya itu ditaruh kayak seng gitu, besi, terus atasnya itu ada api main. Terus ketiduran dia. Ketiduran loh. Saudara tahu, sampai pagi yang kebakar itu cuma 1 meter persegi ini. Apinya cuma muter di sini, lubang ke bawah. Bayangin saudara, mulai malam sampai pagi, itu cuma apinya itu muter ini toh. Harusnya waktu itu Tante Anas, ibu gembala kami yang di sini, dulu ngomong seperti saya gini, harusnya Han, tokomu itu habis semua. Iya Bu, itu dijaga, itulah perlindungan, itu orang yang berbuah. Amin. Coba buka lagi, dijaga, itu perbedaannya saudara. Tapi rantingnya nggak buah, dipotong. Saudara, jangan paksa dirimu berbuah, tinggal aja sama pokok. Konsep tinggal sama Yesus itu, konsepnya tinggal sama Yesus itu bukan masalah pelayanan, bukan masalah ritual. Konsep tinggal sama Yesus itu adalah pokok dan ranting yang menjadi satu. Sehingga makanan daripada pokok, makanan daripada ranting, minum daripada pokok menjadi minum daripada ranting. Ranting dan pokok makin serupa daripada dia. Bahkan ranting dan pokok itu tidak berbeda, cuma beda besar sama kecilnya tok, betul? Semakin dia mirip, semakin dia berbuah, betul? Itu yang terjadi. Konsepnya pokok dan ranting tinggal sama Yesus itu bukan yang macam-macam. Wes tinggal lo dalam dia, jalannya dia, kebenaran dia, hidupnya dia yang adalah kasih, nempel aja sama dia. Jangan paksa dirimu, aku lembut, aku rendah hati, aku sabar, aku berbuah. Nggak bisa. Jangan paksa dirimu berbuah, akan gagal. Tapi belajar untuk mengosongkan diri. Waktu engkau dihina orang, belajar untuk mengosongkan diri. Udah, aku ngosongkan, sehingga pribadi kasih itu ada dalam dirimu. Hukum pertama dan utama itu ada di dalam kau. Nah itu konsepnya. Jadi kau tinggal sama dia, mengosongkan diri aja. Setelah mengosongkan diri, pastikan kamu bisa mengasihi suamimu yang nggak benar, istrimu yang nggak benar, temanmu yang nggak benar. Karena apa? Engkau sudah mengosongkan diri. Egomu tidak lebih daripada engkau. Ya udahlah, tak ampuni dia. Itu hukum kedua. Nah, waktu engkau bisa mengosongkan diri dan mengosongkan dirimu, dan hukum pertama itu ada sama kamu, maka hukum kedua ada sama kamu. Otomatis nanti kamu jalani kira-kira sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lakukan itu terus. Orang di sana, kok aku rasakan damai ya deket kamu. Kok lembut ya kamu. Kok rendah hati. Loh itu buah. Nggak usah kamu paksa berbuah. Amin. Itu konsep daripada tinggal dalam Yesus. Jangan dipaksa
konsep tinggal sama Yesus, ritual gini-gini, udahlah itu aja. Dua hukum itu. Tinggal dalam kerajaan Allah, dua hukum ini aja. Maka hukum yang lain akan menjadi ucapan syukurmu. Pelayanan saya di tempat ini bukan masalah pelayanan, ini ucapan syukur saya. Waktu orang menghina saya tetap memberkati dia. Ini ucapan syukur saya ngasih perpuluhan rutin. Karena apa? Ucapan syukur saya melakukan persembahan ini, itu ucapan syukur. Karena apa? Dia terlalu luar biasa dalam hidup saya. Amin. Jadi jangan anggap perpuluhanmu yang menghasilkan berkat, bukan. Tapi pribadi kasih itu real dalam dirimu. Next, cara melakukan orang yang berbuah dan orang yang tidak berbuah. Yesus cari ini pohon buah ara di tengah-tengah kebun anggur, di tengah-tengah ladang Tuhan. Dia cari nih. Wah, ini pohon ara ini harusnya sudah gede nih, harusnya berbuah nih. Nyari buahnya, kok enggak ada? Kok buah daging semua ini? Pohon ara ini tertanam di tengah kebun anggur. Pohon ara ini gede, bahkan rindang, burung di udara itu mungkin bersarang. Banyak mimpin gereja mungkin, bukan mimpin jemaat mungkin. Tapi kalau nggak ada buahnya yang membuat wajah Allah, gambar wajah Allah itu ada dalam dirinya, hei enyah engkau pembuat kejahatan, tebang, potong. Sama nggak Allah dalam perjanjian lama sama Allah perjanjian baru dengan cara ini? Sama nggak? Sama. Saya lihat perumpamaan Yesus mengenai pohon ara yang dipotong, ranting yang dipotong, pukat yang ditabur, ditarik banyak ikannya, ikan yang jelek dibuang. Loh, itu kerasnya Allah dibuka sama ini loh. Allah itu kayak ini. Tidak gampang saudara. Kalau engkau tidak hidup dalam kebenaran, tidak berbuah. Jangan pikir kita ini sudah Kristen terus enak-enakan. Enggak. Memang ada kasih karunia, tapi kasih karunia buat apa? Buat orang yang tinggal dalam dia, yang mau menyangkal diri dan memikul salib. Orang kalau tidak nyangkal diri mikul salib, ya tidak bisa dong. Kasih karunia yang jalan, kasih karunia itu bekerja hanya pada orang yang ada di dalam Yesus. Pak, aku kadang gagal, tidak apa-apa selama kamu ada di dalam dia. Michael ini keras nih orangnya, berdiri Mike. Wah, melayani dia tidak gampang. Tapi terus saya tidak pernah namanya menghakingi, ya Mike ya. Tapi sekarang dia terus berubah, terus berubah, terus berubah. Dan Kristus makin hari makin nyata dalam hidupnya. Thank you Mike. Apakah saya punya hak untuk hakimi dia? Enggak. Kadang-kadang saya lihat pas aduh, Tuhan ampuni, terima. Mike, saking dia kan agak botak, sebenarnya gini ini. Tapi itu daging saya kan, nggak bisa. Saya tetap harus kasih, nyangkal diri itu enggak Pak Andoko ya lembut, enggak, itu nyangkal diri saudara. Kalau gitu intinya itu. Tapi akhirnya dia terus berubah, Tuhan ubah terus sampai dia pada panggilan. Tugas saya itu bukan mengubah dia, tugas saya cuma mengasihi dia, selesai. Dia nggak berubah pun saya nggak akan kecewa. Karena apa? Itu pilihan dia. Dia mau menjadi Yudas atau dia mau menjadi Kristus, serupa di Kristus, itu pilihan Michael. Amin. Haleluya. Next. Nah, ini konsep tinggal di dalam dia. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi konsep tinggal di dalam Yesus itu sama dengan pokok dan ranting. Itu loh maksudnya. Nempel, kuat. Sehingga apa? Apa yang pokok makan, itu yang ranting makan. Apa yang pokok minum, itu yang ranting minum. Jalannya pokok, hidupnya pokok, kebenarannya pokok. Menjadi jalan kebenaran dan hidupnya ranting. Itu menjadi satu. Makanya kalau kamu ngomong aku ada di dalam Kristus, tapi buahnya kuda liar, ya enggak mungkin dong tinggal sama Kristus. Ditekan diri apa, nanduk terus. Pak, nanti Mike, nanti jalan ke sana. Enggak Pak, enggak mungkin dia tinggal dalam Kristus. Mike nih, siapa? Iya Pak. Dia ngosongin dirinya, itu tinggal dalam Kristus. Mungkin masih ada hal-hal yang dia kadang langgar lampu merah, tapi dia selama mau berubah, ya selesai. Apa saya sekarang ini sudah sempurna? Enggak, kadang-kadang saya ada mendadak harus saya lakukan, saya akan kerjakan, aduh kok melanggar ya. Tapi aduh Tuhan ampuni, berubah.
Coba waktu, ya kadang-kadang saya tergesa-gesa lampu kuning, kejar, tinggal dikit pas merah, wah terus aja. Apa saya diam? Enggak. Setelah itu saya, aduh Tuhan, ampun, aku salah. Enggak ngulang lagi. Belajar, kadang gagal lagi, terus taat lagi, terus berubah. Goalnya sampai kapan Pak? Ya sampai kamu mau mati nanti tetap harus berubah. Prosesmu itu sepanjang hidup. Amin. Jadi jangan menghakimi orang. Oh ini. Kadang-kadang kita menghakimi orang, kita pikir kita yang paling kudus. Porsinya aja yang beda. Kalau mungkin kamu nggak selingkuh, tapi di dalam pikiranmu, kamu sudah mikirkan wanita ini, wanita sama aja di hadapan Tuhan. Nggak usah menghakimilah. Amin. Tinggal aja dalam pokok. Dengan nyangkal diri, mikul salib sebagai hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama dan hukum kedua yang ada di dalam kerajaan Allah, itu aja yang kau kerjakan. Maka hukum-hukum yang lain akan tergenapi. Waktu kamu mau memberi perpuluhan, wah, nggak usah lihat masalah perpuluhannya, kosongkan diri. Wah, aku ini butuh ini, aku butuh ini, aku butuh. Aku tak mau mengosongkan diri. Hukum pertama ada, kosongkan dirimu. Maka ini hukum kedua, kamu lakukan dengan kasih, bukan karena biar diberkati, nggak ada gunanya. Tapi kalau kamu mengosongkan diri dan kau memberinya, itu akan terjadi luar biasa dalam hidupmu. Amin. Jadi bukan masalah ketaatannya, tapi pribadi siapa yang ngerjakan sama kamu. Saya ulang, dalam kerajaan Allah bukan masalah ketaatannya yang penting, karena ahli Taurat dan orang Farisi bicara mengenai ketaatannya. Tapi bicara mengenai kerajaan Allah, bicara mengenai pribadi siapa yang mengerjakannya. Ego dagingmu atau pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Pribadi kasih itu. Amin. Itu kerajaan Allah. Ini konsepnya tinggal dalam Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dengan hukum pertama dan hukum kedua dia, tadi mengosongkan diri dan mikul salib tadi itu, belas kasihan itu. Maka barang siapa tidak tinggal di dalam aku, di luar Yesus, kamu seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Loh, Allahnya perjanjian baru loh ini. Kenapa Pak? Oh, Yesusnya kasih. Iya, Yesus itu kasih. Dia tidak bisa menyangkali dirinya kasih. Tapi dia juga tidak bisa memaksa kamu untuk hidup di dalam dia. Karena akses kerajaan Allah itu butuh kerelaanmu. Amin. Bukan karena, tunduk otoritas. Tidak ada gunanya, nggak usah. Kerajaan Allah butuh kerelaanmu. Kebenaran itu butuh kerelaan untuk melakukannya. Amin. Bukan karena ditakut-takutin, bukan karena disihir-sihir pakai ayat. Ya Pak, iya Pak. Enggak. Saya nggak pernah lakukan kayak gitu. Mendoktrin saudara seperti itu nggak pernah. Bahkan saya di tempat ini nggak pernah ngobrol. Tunduk otoritasnya, tunduk. Enggak. Sorry. Saya cuma membagikan kebenaran kasih kerajaan Allah, dan saudara ikutin. Dan saudara berubah. Saya bersyukur saya lihat perpuluhan, orang-orang perpuluhan, mulai setia, lebih naik, bukan masalah jumlahnya. Orang-orangnya itu lebih banyak yang ambil komitmen. Buat saya, ini loh kerajaan Allah. Waktu, ayo ikut KLC, kesana KLC. Kita bisa daftar sampai 65 orang. Itu kalau bukan Tuhan yang hidup dalam saudara, nggak mungkin saudara melakukan itu. Ini bukan masalah tunduk otoritas. Ini bicara mengenai Kristus yang sudah hidup sama kalian. Amin. Terus asa itu kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan Allah itu bukan melakukan ketaatan dengan ketakutan, bukan. Tapi dengan sebuah kerelaan, yaitu kasih itu. Amin. Jadi kalau kau taat tanpa kasih, gak ada bedanya dengan pelacur. Pelacur itu melakukan keintiman tanpa kasih. Untuk apa? Mamon. Amin. Coba lihat, pelacur itu bisa intim. Bisa hubungan intim. Karena apa? Bukan karena kasih, karena mamon. Kalau engkau bisa melayani pelayanan, persembahan, perpuluhan hanya untuk diberkati, nggak ada bedanya kita dengan pelacur. Makanya 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3. Biarpun kamu melakukan segala sesuatu, menyerahkan hidupmu, tubuhmu dibakar pun tidak ada gunanya. Karena apa? Di hadapan Tuhan kita itu sama dengan pelacur. Karena tanpa kasih yang ada dalam dirimu. Jelas saudara? Next, Allah menghendaki kita berbuah roh supaya gambar wujud Allah yaitu Kristus yang adalah bentuk hadirnya kerajaan Allah, kehendak Allah, pikiran dan dinyatakan di bumi seperti surga. Allah itu menghendaki kita berbuah.
Makanya jangan paksa dirimu berbuah, tinggal sama pokok. Buah itu nanti akan keluar dengan sendirinya. Yang paling penting, problem utamanya, garis merah utamanya itu bukan masalah buahnya. Masalahnya apa? Tinggal pakai konsep tinggal dalam pokok ini loh. Yang iblis belokin jadi apa? Jadi agama. Konsep tinggal sama pokok ini loh yang harus mengosongkan diri, memikul salib. Ini yang dibelokin, dikasih aturan-aturan agama kayak hukum Taurat. Ini yang dibelokin. Kalau konsepnya benar, buahnya muncul, betul? Nah ini yang harus benar ini. Next, telah nyata kamu, ini loh kerajaan Allah itu, engkau menjadi surat-surat Kristus yang tidak lagi ditulis dengan tinta, dengan huruf, tapi dengan pribadi, dengan roh dalam daging dan hati kita. Hidup kita ini loh menjadi suratan Kristus. Itu bukti kita tinggal dalam Dia. Amin. Tapi kalau kelakuan kita masih kayak kuda liar, ya enggak bisa. Cuma bedain kok, kambing, domba. Kambing, domba. Kambing itu punya tanduk, domba itu enggak punya tanduk. Kambing itu selalu melawan, domba itu selalu menyerahkan dirinya. Nah, lihat respon-responmu yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Apakah kamu kambing yang suka nanduk? Wah itu Pak Andoko, wah itu suamiku gini. Nah itu berarti kan kambing. Tapi kalau Pak Mbak, iya Pak silakan Mbak. Nah itu domba. Itu aja yang membedakan kok. Bukan, aku pelayanan loh Pak, aku ini, enggak. Yang membedakan cuma dua. Satu kamu punya karakter kambing, satu punya karakter domba. Itu yang membedakan. Buahnya lah kita akan tahu. Amin. Tapi aku enggak bandingin kita kambing loh, kalian kambing enggak loh. Semua deh kita ini domba. Amin. Tapi jangan serigala berbulu domba. Oh, domba ya Pak, pakai jubahnya tok domba, belakangnya jangan. Next. Nah ini yang terjadi, konsep tinggal dalam Yesusnya itu diserong. Sejak zamannya Yohanes Pembaptis hingga sekarang itu kerajaan Allah itu diserong. Dipaksa menjadi agama. Hukum. Bukan masalah menyangkal diri, mengosongkan diri. Sehingga mereka melakukan hukum dengan egonya. Oh ini loh handoko, oh ini loh. Jadi melakukannya karena hukum, diserong. Kalau kamu sudah taatin ini pasti ke surga. Taat ini, oh, Yesus kan, nyah engkau pembuat kejahatan. Ya aku lakukan mujizat loh Tuhan. Aku usir setan, aku menjangkau jiwa. Nyah engkau pembuat kejahatan. Ini yang diserong saudara. Dalam kerajaan Allah. Dan orang yang nyerongnya berusaha untuk menguasai apa? Menguasai kita, menjadikan doktrin-doktrin itu supaya apa? Supaya orang takut sama kita. Ini loh, gembala ya, taat ya, tunduk otoritas. Ini ayatnya. Hanya untuk memperbesar organisasinya aja. Kristusnya nggak muncul. Nah ini yang terjadi dalam kerajaan Allah, diserong. Nah itu yang nggak mau saya kerjakan di tempat ini. Amin. Orang duniawi atau orang agamawi cenderung memakai hal-hal yang rohani untuk mendapatkan hal-hal yang jasmani, dan hal-hal yang jasmani dirohanikan. Mereka yang disebut kuburan yang dilabur putih. Ayo perpuluhan. Karena apa? Karena ketakutan pendetanya. Bukan untuk karena Tuhan. Tapi kalau kau melakukannya karena perpuluhan, karena kasih, beda. Kelihatannya rohani, perpuluhan. Seperti Raja Belsasar. Dia perkakas bait suci itu diambil, langsung dipakai mabuk-mabukan sama siapa? Pegawai-pegawainya. Saudara tahu artinya? Dia memakai hal yang rohani, pelayanan, dia pakai perpuluhan, persembahan untuk apa? Memuaskan dirinya dia. Akhirnya apa? Pegawainya itu mati. Itu yang terjadi. Jangan pakai hal yang rohani untuk memuaskan diri kita. Bahaya. Percaya saya, itu firman. Raja Belsasar itu buat saya waktu saya baca ini, gila ya, perkakas bait suci ini bahaya. Perkakas bait suci itu bicara mengenai apa? Ya persembahan, perpuluhan, ini. Kalau engkau pelayanan itu hanya untuk menunjukkan, ini loh aku hebat nyanyinya, ini loh aku hebat khotbahnya, ini loh kau pakai untuk mengekspresikan dirimu tok, hati-hati. Ini yang diserong sama iblis. Next. Orang manusia duniawi tidak dapat menerima hal-hal rohani, sebab hal-hal itu dapat dinilai secara rohani. Saudara, orang duniawi kalau baca Alkitab, apa ya yang jadi berkat buat aku ya?
biar dapat berkat, dapat uang apa ya, supaya berkatnya, supaya apa? Dia baca Alkitab bukan untuk matikan dirinya, tapi untuk apa? Untuk memuaskan, untuk kaya. Yang tidak ada gunanya, karena dia membaca rohani untuk yang jasmani, nggak bisa, nggak connect. Tapi kalau kau baca Alkitab, engkau harus tahu Alkitab itu untuk mematikan kamu. Dagingmu ini mati dulu. Makanya firman itu konsepnya pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu nusuk kamu. Dengan kematian kamu, maka engkau bisa mematikan, melayani orang lain. Orang itu bisa berubah. Karena apa? Melalui kematian egomu sudah. Firman itu kesini dulu saudara. Yang saudara saya bagikan ini kesini dulu matinya. Makanya konsep biji sesawi ditanam, mati, bertumbuh. Itu kan yang terjadi. Konsepnya kerajaan Allah kan itu. Mati dulu, baru hidup. Firman Tuhan pedang bermata dua, mati di sini dulu, baru untuk hidupin orang lain. Amin. Itu konsepnya. Makanya kalau baca Alkitab, saya kalau baca Alkitab itu saudara, saya nggak gini. Apa ya Tuhan, doa Tuhan, apa jawaban, hanya untuk muasin saya. No. Apa yang untuk membunuh daging saya? Kasih sesamamu. Oh, ditempeleng pipi kanan, kasih. Oke, aku datengin dia, aku berkati dia. Orang yang memusuhi aku, orang yang menghina aku berkati. Cari untuk mati dagingmu dulu. Nah, di situ engkau bisa mengerti kebenaran-kebenarannya. Banyak orang nggak ngerti kebenarannya karena apa? Dia melihat kitab suci hanya untuk memuaskan dagingnya dia. Amin. Perhatikan secara rohani yang tidak kelihatan, bukan secara jasmani yang kelihatan, supaya hanya kehendak Roh saja yang bekerja dalam kita, sehingga kita mengenal kehendak Allah dengan benar. Tetapi jika kita membaca kitab suci hanya untuk memuaskan, menghidupkan hal-hal jasmani, kehendak daging, maka kita tidak akan pernah mengenal kehendak Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Konsep baca Alkitab, ubah. Amin. Ubah supaya engkau bisa mengerti hidupnya Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau engkau waktu baca Alkitab, konsepnya kamu harus ubah. Konsepnya adalah bagaimana supaya aku ini mati dan Kristus muncul. Amin. Next, Injil keselamatan dan Injil kerajaan sama tapi berbeda. Sama, ayatnya sama tapi berbeda. Satu tertulis di Alkitab, satu sudah menjadi hidupmu. Satu masih posisinya hamba, taat karena hukum, taat karena aturan. Terus satu posisinya sebagai putra yang taat karena kasih. Ngerti saudara? Injil keselamatan itu beda. Di sini taat kan keselamatan itu keselamatan. Kalau enggak gini tidak diselamatin. Kalau enggak gini tidak diselamatin. Selamat atau enggak selamat, itu bicara mengenai hukum. Di sini. Nah, ini posisi sebagai hamba. Tapi waktu engkau akil balik, seorang anak biarpun dia ahli waris, tapi kalau dia masih tidak akil balik, tidak ada bedanya dia seorang hamba. Dia harus menjadi akil balik supaya dia menjadi Injil kerajaan. Amin. Saudara, waktu saya nulis ini nggak gampang saudara. Karena apa? Kalau ini tidak melahir dari kehidupan Kristus dalam diri saya, ini akan ditentang banyak orang. Tapi waktu itu menjadi kehidupan kita, orang nggak akan bisa menentangnya. Karena apa? Ini hidup saudara. Pengetahuan itu di bawah kehidupan saudara. Kehidupan Kristus itu di atas semua pengetahuan. Pengetahuan tidak berani menentang ini. Karena apa? Ini real kehidupannya, ini prakteknya. Ini cuma hukum-hukum toh, ini hidupnya. Zoe itu di atas hukum, di atas hukum. Pribadi Kristus, Zoe hidupnya Allah itu adalah hukum di atas segala hukum. Tapi tujuan imannya bekerja oleh kasih yang menjadi tujuan penyembahannya dalam roh dan kebenarannya. Ngerti saudara, makanan, minuman, hari baru, hari Sabat itu bayangan tok. Bayangan tok. Jadi ketaatanmu itu karena apa? Karena pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, pribadi yang menyangkal diri dan memikul salib, maka engkau akan mengerjakan ketaatan. Ketaatan itu cuma bayangan dari wujudnya. Tapi kalau kau kejar bayangannya tok, coba bayangan kau kejar. Nggak bisa kan? Bayangan tok itu. Artinya apa? Kalau ada bayangannya, ketaatan tanpa ada wujudnya, namanya apa? Namanya apa? Kalau ada bayangan tok, nggak ada wujudnya, namanya apa? Setan. Betul? Jadi kalau kau taat tanpa kasih, tanpa wujudnya Kristus, nggak ada bedanya. Karena apa? Kau sukanya menghakimi. Wah, aku kan taat, tapi menghakimi, nggak ada gunanya. Amin. Jadi bayangan itu, ucapan syukur itu, ketaatan kita itu bayangan dari wujud Kristus.
Itu ada di Galatia 5 ayat 6. Itu saudara baca sendiri. Next, Matius 12 ayat 1 katakan seperti ini. Keintiman tanpa kasih sama dengan pelacuran. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Maksudnya tata cara, liturgi, aturan-aturan bait Allah, hukum-hukum. Di situ kan, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ada yang lebih dari tinggi daripada hukum. Jika kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki belas kasihan. Kasih maksudnya, dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kala Anak Manusia adalah Tuhan, Raja, hukum di atas segala hukum. Anak Manusia Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Belas kasihan, kasih dalam kamu itu di atas semua hukum yang ada. Amin. Ini loh ayatnya. Ini ayat kunci, saudara. Jadi ketaatan tanpa kasih tidak ada gunanya. Next, coba yang saya sudah pernah jelasin di sini. 5 pelayanan ini, pelayanan haus dan lapar. Orang yang haus dan lapar itu orang yang menjengkelkan, sudah dikasih makan rohani, diajar aja nggak berubah-berubah, kita tetap melayani. Oh, itu nggak gampang, saudara. Memberi makan pada orang yang haus dan lapar secara rohani nggak gampang nih. Tanpa kasih nggak mungkin, saudara. Orang asing, orang yang sudah baik sama kita, tahu-tahu mengkhianatin kita. Ih, aku asing nih lihat orang ini. Orang asing model kayak gitu, saudara. Ih, ngasih tumpangan, nehi. Tapi tanpa kasih, enggak mungkin. Tapi karena kasih, mengosongkan diri. Loh, dia yang kan salah, mengosongkan diri. Dia yang mengosongkan diri. Sehingga kasih itu lebih tinggi. Dan memikul salib, itu bisa mengerjakan. Amin. Terus, kepada orang telanjang ini orang yang sudah pelayanan, sudah kenal Tuhan, tapi dia tahu-tahu berbuat dosa, mempermalukan diri. Masih enggak kita ngasih pakaian dia? Atau kita cuma gosipin toh, ngomongin, ceritain gosip, itu pendeta itu, pak ini. Ngomongin gosip, kamu itu menelanjangin orang. Coba Nuh waktu telanjang, 2 anaknya ngasih pakaian, 1 anaknya dia ngomongin, gosipin, nelanjangi bapaknya. Dapat kutuk gitu. Pakaian yang diberikan pada kamu itu nilainya, saudara tahu, waktu Adam telanjang itu dia menyembelih domba. Untuk apa? Untuk ngasih pakaian kepada Adam. Begitupun waktu engkau dosa, Yesusnya yang dikorbankan. Supaya apa? Kita kedapatan berpakaian di hadapan Tuhan. Kok kita sekarang mau menelanjangi orang lain dengan gosipin? Pelayanan pada orang sakit di rumah sakit gampang melayani. Tapi orang sakit yang model sakit jiwa, yang sudah kita terima kebaikan kita, kita layani, dia masih gosipin, ngomongin, sakit jiwa banget orang ini. Tapi mau enggak dengan kasih, mengosongkan diri, hukum pertama dan utama, dan hukum kedua itu bekerja. Kerajaan Allah itu bekerja dalam dirimu. Mau enggak dengan 2 hukum ini, tetap berdiri dengan dia. Kalau melayani orang di rumah sakit gampang, tapi melayani orang model sakit jiwa kayak gitu, waduh susahnya minta ampun. Tanpa kasih enggak mungkin. Mengunjungi orang yang di penjara, orang yang sudah berbuat salah, orang yang sudah kamu vonis salah, bisa enggak kau tetap mengunjungi dia? Kan dia yang nyakitin saya, dia kan yang fitnah saya. Mau enggak kau mengunjungi orang yang sudah kamu vonis salah, yang sudah kamu penjarakan dalam pikiranmu, tanpa engkau mengosongkan diri, tanpa hukum pertama dan utama itu ada dalam dirimu, hukum kedua ada dalam dirimu, yang adalah kerajaan Allah itu hidup dalam dirimu. Enggak mungkin kamu bisa melayani 5 orang ini. Makanya nanti penghakiman terakhir itu ditanya, sudah lakukan enggak? Loh, kapan aku lihat kamu telanjang? Kapan aku lihat kamu lapar? Orang agamawi hanya lihat kayak gitu, lihat yang kelihatan. Tapi Yesus lihat yang enggak kelihatan, hatimu nak. Dan Yesus berkata, barang siapa tidak melayani orang yang paling hina ini, dari 5 ini kan orang hina semua ini, kamu sedang tidak melayani aku. Hai enyah engkau pembuat kejahatan. Dia dikumpulkan tuh sebagai kayu bakar. Amin. Ojo amin toh, hati-hati. Next, beritakan Injil kerajaan. Jangan memberitakan Injil keselamatan yang tertulis dengan huruf di loh batu dan kertas kitab suci. Tanpa Injil kerajaan itu ada dalam diri kita, nggak ada gunanya. Baca jelas ini, saudara. Yang ditulis dengan roh, tanpa Injil kerajaan yang ditulis dengan roh dalam daging dan hati kita. Sebab hal itu tidak ada bedanya dengan yang diberitakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang menyerong kerajaan Allah dengan memakai ayat-ayat kitab suci, hukum-hukum Allah untuk menguasai, menyihir orang lain supaya mereka masuk dalam perbudakan agama saja.
Di mana hal itu sama dengan dijadikan bait Allah sebagai sarang penyamun yang Yesus sebut sebagai kuburan yang dilabur putih. Oh, ini keras loh kata-kata ini. Ini kata-kata ini bukan untuk saudara, ini untuk saya, saudara. Kenapa saya bisa mengerti ini? Karena itu untuk saya, untuk membunuh saya dulu. Supaya saya tidak memperlakukan itu kepada jemaat. Dan waktu sembahyang ini lakukan ini, engkau juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Amin. Saya tidak mengajar diri untuk saudara, ini saya waktu itu. Mati di tempat ini dulu. Supaya apa? Kristus itu yang hidup. Next. Ini loh Injil Kerajaan. Ini Yeremia 31, 34. Ini loh Injil Kerajaan. Dinubuatkan jauh hari sebelum Yesus ada. Dinubuatkan jauh-jauh hari. Sesungguhnya akan datang waktunya firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka. Maksudnya perjanjian dengan hukum itu. Pada waktu aku memegang tangan mereka, mereka akan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah diingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku menaruh hukum Tauratku dalam hati batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Tidak usah lagi mereka mengajar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Allah, sebab mereka semua besar kecil mengenal Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara tahu, tidak perlu lagi kita ngajar orang. Karena apa? Teladan-teladanmu itu, firman yang tertulis di daging dan hatimu itu, teladan-teladan Kristus itu, kok gini ya orang ini? Kok itu sudah membuat mereka mengenal Tuhan. Seperti itu ya hidupnya Tuhan ya. Seperti itu ya Tuhan hidupnya. Amin. Ini perjanjian yang harus ada. Ini Injil Kerajaan. Injil Kerajaan bukan bicara mengenai ketaatan. Injil Kerajaan bicara mengenai siapa di balik ketaatan yang mengerjakan kepada kamu. Bukan berarti kita nggak taat, tapi siapa ketaatan itu kamu mengerjakannya. Pribadi siapa yang mengerjakannya? Egomu, dagingmu, atau Kristus. Saudara, nanti Pak Ijasa sudah dari Departemen Pengajaran akan membuat satu modul 3 kali pertemuan, saudara. 3 kali pertemuan untuk pekerja wajib. Semua pekerja wajib. Supaya kita ini diajar, ya apa hidup menjadi Injil Kerajaan. Ini level yang berbeda, yang kemarin itu mengenai Christ in you, sekarang bicara mengenai Injil Kerajaan yang hidup dalam kamu. Bagaimana engkau akan diajar sehingga engkau melakukan bukan lagi karena hukum, tapi bicara mengenai engkau melakukannya karena hukum pertama ini kasih kepada Allah, kasih kepada sesama itu hidup dalam kamu yang menggenapi semua hukum yang ada. Ini yang terakhir, disiplinkan kita dengan hukum-hukum Allah, disiplin kau dengan hukum-hukum Allah, Injil keselamatan, dan disiplinkan orang lain dengan belas kasihan. Maka kehadiran Kristus yang adalah sang kebenaran itu dapat dirasakan, dilihat melalui diri kita yang adalah baitnya. Sehingga kita tidak lagi menghakimi orang yang tidak bersalah hanya karena mereka belum mengenal dan melihat sang kebenaran yang hidup melalui kita. Biarkan mereka merasakan kasih dan biarkan kasih itu yang mengubah mereka. Amin. Disiplin dirimu dengan firman-firman Tuhan. Tapi waktu orang lain jangan, ini loh ayatnya tobat kamu, ini ayatnya, jangan. Disiplinkan mereka dengan kasih. Ayo, tidak apa-apa, ayo kamu bisa kok. Ayo kamu bisa kok. Meskipun itu kelihatannya kebodohan bagi dunia. Bodoh, tidak apa-apa. Tapi di dalam Allah, di dalam Kristus, itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Amin. Next, 7 modul itu kami ambil dari buku yang Tuhan taruhkan melalui saya, yang saya tulis. 7 bab itu saya tulis di tempat ini. Dan 7 bab itu akan dikupas nanti. Bagaimana kita dari Injil keselamatan berubah menjadi Injil Kerajaan. Supaya apa? Kunci kerajaan Allah. Ini loh saudara. Jelasin kunci. Mike kalau sini Mike. Ini kunci mobil saya. Setelah itu saya bilang, Mike ini kunci tak kasih kamu. Udah itu saudara tahu. Dia mau pakai kunci mobil itu atau enggak pakai mobil itu. Keputusannya siapa? Saya atau dia? Ya, kuncinya ada dia. Setuju? Sama. Kunci kerajaan Allah, yaitu kasih itu, sudah diberikan pada kamu. Kamu mau diberkati atau enggak diberkati, kamu mau masuk pada di luar Injil Kerajaan atau hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan, kuncinya ada sama kamu, bukan sama Tuhan lagi. Amin. Keputusanmu.
Kamu mau pilih apa? Ngikutin egomu, marah-marah sama orang, hina orangnya. Itu kuncinya aja sama kamu. Mana? Nanti bahaya nanti. Thank you, Mike. Saya tahu, kuncinya aja sama kamu. Jangan klaim, ada ayat. Demi nama Yesus, kunci kerajaan Allah sudah diberikan pada kita untuk nakut-nakuti iblisnya. Iblisnya, punya kunci tapi tidak tahu digawe. Oke, ketawain. Karena Alkitab itu bukan mantra. Alkitab bukan jimat. Senengnya baca ayat. Demi nama Yesus, kunci kerajaan Allah sudah ada di tangan kita. Iblisnya ketawa. Kamu pegang kunci, tapi nggak pernah dipakai. Amin. Amin, saudara. Amin, dah amin, amin, saudara. Amin.